kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nama saya Elizabeth Osdami Ulyanenggolan. nama saya Media Tasmawati. Nama saya Wulandari. Kami ingin menampilkan video yang berjudul penyalahgunaan dan penipuan yang berbasis teknologi. Pengertian penipuan dan penyalahgunaan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud adalah tindakan memanipulasi sistem, data, dan penggunaan teknologi untuk memperoleh keuntungan tidak sah atau ilegal, merugikan pihak lain atau menyembunyikan kebenaran. Contoh bentuk umumnya adalah phishing melalui email palsu, penipuan transaksi online, pemalsuan data digital, penipuan investasi berbasis teknologi atau scam kripto, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada penyalahgunaan komputer atau computer abuse. Adalah penggunaan perangkat komputer jaringan atau data untuk tujuan yang tidak sesuai, melanggar hukum atau merusak hukum. Contoh bentuk umumnya hacking dan akses ilegal, penyalahgunaan malware, virus, dan ransomware, carding atau pencurian data kartu kredit, penyalahgunaan komputer kantor untuk kepentingan pribadi, illegal downloading atau piracy. Contoh kasus yang sering terjadi. Satu, itu contoh kasusnya phishing bank melalui email atau telepon. Kronologinya, korban menerima gaji berlogo dan menampilkan sangat mirip bank resmi. Email menyatakan bahwa akun korban diblokir dan perlu verifikasi ulang. Korban klik tautan menuju website palsu yang dibuat identik dengan situs bank. Korban memasukkan user, ID, password, dan OTP. Nah, penipu itu langsung mengakses rekening asli korban dan menguras dana. Pelanggaran ini yang sering terjadi ialah penipuan digital, pencurian data pribadi, dan akses ilegal. Motifnya itu keuntungan finansial. Dampak dari yang kasus yang terjadi, saldo rekening korban terkuras jutaan rupiah sampai dengan miliaran. Nah, untuk contoh kasus nomor 2 itu penipuan online shop di marketplace ilegal. Kronologinya itu seperti pelaku menjual smartphone atau elektronik dengan harga yang sangat murah di media sosial. Pembeli diminta mentransfer terlebih dahulu. Setelah ditransfer, pelaku memblokir semua kontak. Penjual tidak dapat dihubungi dan barang tidak pernah dikirim. Nah, dari pelanggaran itu manipulasi transaksi, penipu jual beli online. Motifnya itu keuntungan cepat tanpa modal. Nah, dari dampak kejadian di atas itu mendapatkan kerugian finansial dan data pribadi pembeli berpotensi disalahgunakan lebih lanjut. Untuk mencegah penipuan komputer seperti phishing atau hacking, kita harus mulai dari beberapa hal sederhana, seperti gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Buat password terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan gunakan satu password untuk semua akun. Setiap akun penting punya sandi sendiri. Lalu pertimbangkan menggunakan password manager supaya mudah menyimpan banyak password yang unik. 2. Aktifkan autentifikasi data 2 faktor 2FA. Tambahkan lapisan keamanan ekstra di akun-akun penting seperti bank, email, media sosial dengan 2FA. 2FA membantu meskipun seseorang punya password, dia tetap butuh kode tambahan untuk masuk. 3. Waspadai link atau email yang mencurigakan. Jangan langsung klik tautan di email atau SMS dari sumber yang tidak jelas. Periksa dulu alamat situs atau URL-nya dengan teliti sebelum masukkan data sensitif. Pastikan pakai HTTPS seperti ini dan domain yang benar. Jika kamu menerima pesan yang terlalu mendesak seperti meminta data pribadi, hubungi pihak resmi atau miss call bank lewat nomor resmi untuk verifikasi. 4. Kelola privasi dan data pribadi. Batasi berbagai informasi sensitif seperti nik, foto KTP, nomor rekening di platform online. Periksa dan tinjau kembali aplikasi atau ekstensi browser yang terinstall. Hapus yang tidak perlu atau mencurigakan.
Gunakan enkripsi jika tersedia untuk data penting agar jika bocor sulit dibaca oleh orang lain. Nonaktifkan pelacakan iklan atau analitik dan aplikasi atau situs yang tidak perlu. Setelah memahami definisi, contoh, dan cara pencegahan penipuan dan penyalahgunaan komputer, sekarang mari kita lihat studi kasus untuk memahami bagaimana penipuan ini terjadi dalam kehidupan nyata. Berikut ini, kami akan tampilkan cuplikan liputan berita dan percakapan antara penipu dan korban untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai modus penipuan yang sering terjadi. Selamat siang Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Mei? Ya, benar, ini dengan Ibu Mei. Perkenalkan, saya Ulan, saya dari Bank Nusantara bagian verifikasi keamanan data nasabah. Mohon maaf mengganggu Bu. Oh ya, ada apa ya? Sistem kami mendeteksi rekening Ibu berstatus hampir nonaktif karena belum melakukan pembaruan data. Jika tidak segera diperbarui, rekening Ibu akan diblokir dalam 1 jam. Hah? Diblokir? Waduh, kenapa bisa begitu? Tenang Bu, prosesnya cepat. Ibu hanya perlu melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp600.000 agar rekening tetap aktif. Baik, pembayarannya lewat mana ya? Transfer saja Bu ke rekening pembayaran sistem kami. Saya kirimkan nomornya sebentar lagi melalui SMS. Nanti saya bantu proses dari sini. A few moments later. Bank Nusantara tidak pernah meminta biaya admin tambahan, tidak pernah meminta transfer ke rekening pribadi. Saya tadi transfer ke rekening pribadi. Coba. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah mengulang saat lain. Kenapa nomornya tidak aktif? Ya Tuhan, saya ditipu. Pemirsa, kasus penipuan melalui telepon kembali terjadi. Seorang nasabah bernama Mei menjadi korban penipuan dengan modus biaya administrasi bank. Pelaku mengaku sebagai petugas bank dan meminta korban mentransfer uang ke rekening pribadi. Saya panik waktu itu. Waktu dia bilang rekening saya mau diblokir, detik itu juga saya langsung transfer tanpa mikir panjang. Pas saya lihat SMS dari bank, saya sadar saya sudah ditipu. Kepolisian kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi resmi. Ingat pemirsa, bank tidak pernah meminta data pribadi lewat telepon dan tidak pernah meminta mentransfer ke rekening pribadi dalam kondisi apapun. Jika Anda menerima telepon yang mencurigakan, jangan panik. Putuskan sambungan, cek ulang ke pihak resmi, dan jangan berikan satu informasi pribadi. Kesadaran kita hari ini bisa menyelamatkan rekening, bahkan masa depan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati. Laporkan setiap indikasi penipuan ke pihak berwenang agar pelaku dapat ditindak. Teruslah menjadi masyarakat yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi. Saya, Elizabeth Lasdami Ulenggolan, inilah Breaking News, mengungkap fakta, menyajikan kebenaran. Sampai jumpa pada laporan berikutnya, tetap waspada, tetap aman.